Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami hukum mat, yang mana pada kali ini fokus kita iaitunya pada mat asli. Okey, mat asli atau tabi'i. Jadi seperti mana yang kita tahu, mat asli itu ada 3. Alif, waw, ya. Ini dikenal dengan huruf mat. Alif, waw, ya. Bisa juga kita singkat dengan awi. Atau kita balikkan ya ke sini, waw ke sini, menjadi ayu. Itu untuk mudah kita menghafal huruf mat. Ada 3, awi atau ayu. Jadi untuk mat asli ini ada mudah fahamnya, ada cara cepatnya. Iaitunya kalau untuk alif, itu sebelumnya baris atas. Alif sebelumnya baris atas. Ini untuk formula alifnya. Kalau waw mati, sebelumnya baris depan. Untuk ya mati, sebelumnya baris bawah. Nah, 3 inilah yang harus kita hafal. Alif sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris bawah. Yang semua ini dibaca panjang. Oke, semua ini dibaca panjang. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan lihat contohnya. Ini untuk contoh alif sebelumnya baris atas. Ini contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 67 ini. Ada alif sebelumnya baris atas. Ada alif sebelumnya baris atas. Jadi qa ini dibaca panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif sebelumnya baris atas dan dibaca 2 harakat. Qala. Qala. Qa ini dibaca panjang sebab ada alif sebelumnya baris atas. Sedangkan contoh yang kedua ini dalam surah Al-Fatihah ayat 5 ini. Ya ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris atas. Oke, ya ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris atas. Kita baca iyyaka. Iyyaka. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 23 ini. Nah ini panjang sebab ada alif sebelumnya baris atas. Kita baca abdina. Abdina. Itu untuk alif. Poinnya adalah ada alif sebelumnya baris atas. Untuk yang kedua mat asli waw. Waw tadi adalah waw mati sebelumnya baris depan. Ini contoh yang pertama, kedua, ketiga. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 68 ini. Ku ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Kita baca yaqulu. Yaqulu. Oke, ku ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 49 ini. Yu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Kita baca yastahyuna. Yastahyuna. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 17 ini. Nu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Kita baca binurihim. Binurihim. Ini untuk
mad asli waw. Kita masuk yang ketiga ini, mad asli ya. Ya mati sebelumnya baris bawah. Ini contoh pertama, kedua, ketiga. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini. Qi. Qi ini panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Ada ya mati sebelumnya baris bawah. Bermakna qi ini kita baca panjang. Kita baca qila. Qila. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah 14 ini. Zi ini dibaca panjang. Sama dengan tadi karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Ya mati sebelumnya baris bawah. Kita baca alladzina. Alladzina. Sedangkan contoh yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini fi. Fi ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Ya mati sebelumnya baris bawah. Kita baca fihi. Fihi. Kita teruskan. Jadi untuk mad asli alif, waw dan ya itu ada pengecualiannya. Maksudnya adalah tidak semua alif sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris bawah, tidak semua dibaca panjang. Ada pengecualian. Ada pengecualian ketika beberapa keadaan dibaca pendek. Oke, ada pada beberapa keadaan yang ketiga ini tidak dibaca panjang, tapi kadangkala dibaca pendek. Kapan itu? Yang pertama, ketika bertemu dengan huruf sukun atau ketika bertemu dengan huruf mati. Sekarang kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 24 ini. Ini ada wa. Wa ini sepatutnya seharusnya dibaca panjang karena ada alif. Ini alif sebelumnya baris atas. Oke, seharusnya. Tapi dikarenakan wa ini bersambung dengan huruf yang mati. Ini lam. Wa ini bersambung dengan lam yang baris mati. Jadi ini dibaca wal hijarah. Wal hijah. Wal hijah. Wa ini yang asalnya dibaca panjang menjadi pendek. Kenapa pendek? Karena bersambung dengan huruf mati. Di sini lam. Wal hijah. Wal hijarah. Oke, paham ya? Di sini wa ini menjadi pendek karena bersambung dengan huruf yang mati. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 42 ini. Su ini asalnya dibaca panjang karena ada wa mati. Ini wa mati sebelumnya baris depan. Oke, wa mati sebelumnya baris depan. Tapi karena su ini bersambung dengan huruf mati, nih su ini bersambung dengan huruf mati. Di sini huruf mati itu lam, maka su ini dibaca pendek. Kita baca wala talbisul haqq. Talbisul haqq. Sul. Su ini pendek karena bersambung dengan huruf mati. Sul haqq. Talbisul haqq. Su ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf mati. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini. Fi ini asalnya dibaca panjang. Ini ya matinya. Ini ya mati sebelumnya baris bawah. Asalnya fi ini dibaca panjang. Tapi karena di sini bersambung dengan huruf mati, maka fi ini dibaca pendek. Kita baca la tufsidu fil ard. Fil ard. Fi ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang mati. Ini sebab pertama kalau dibaca pendek karena bertemu dengan huruf sukun atau mati. Yang kedua karena bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Oke,
ada bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syaddah. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 24 ini. Ha ini asalnya panjang. Nih, ada alif sebelumnya baris atas. Oke, asalnya panjang. Tapi karena ha ini bersambung dengan huruf yang bertasydid, maka ha ini dibaca pendek. Ha ini dibaca pendek. Kita baca waquduhan nas. Hannas. Nah, di sini panjangnya hilang, yang tinggal dengung saja karena dengung nun tasydid atau syaddah. Oke, jadi ha ini pendek karena bersambung dengan huruf yang bertasydid. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 25 ini. Lu ini asalnya panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Waw mati sebelumnya baris depan. Tapi karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid, nah ini tasydidnya, maka lu ini menjadi pendek. Kita baca wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Lu ini pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 65 ini. Fi ini asalnya panjang karena ada ya mati, ini ya mati sebelumnya baris bawah. Oke, ada ya mati sebelumnya baris bawah. Tapi akhirnya menjadi pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Kita baca fisabti. Fisabti. Ini pengecualian yang kedua. Kita masuk yang ketiga ini karena bertemu dengan hamzah. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 8 ini. Ini ada alif. Oke, sebelumnya baris atas, tapi huruf di bawahnya itu hamzah. Oke, ada alif sebelumnya baris atas, tapi di sini ada hamzah. Jadi ini bukan mad asli. Nanti jatuhnya adalah mad badal. Tapi a ini tetap dibaca panjang. Kenapa? Karena ini nanti hukumnya mad badal. Sama-sama dibaca 2 harakat. Amanna billah. Amanna. Jadi a ini tetap dibaca panjang, tapi bukan karena mad asli, tapi mad badal. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah 31 ini. Ini waw mati sebelumnya baris depan, tapi di sini ada hamzah. Jadi u ini tetap dibaca panjang, tapi bukan karena mad asli, tapi karena mad badal. Oke, karena mad badal. Kita baca faqala ambiuni biuni. U ini tetap dibaca panjang, tapi karena mad badal. Oke, karena mad badal. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 40 ini. Ini dibaca panjang. Di sini ada ya mati sebelumnya baris bawah, tapi di sini ada hamzah. Jadi i ini bukan panjang karena mad asli, tapi mad badal nanti hukumnya. Ya bani Israil. Panjang sebab mad badal. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah 6 ini. Di sini ada alif sebelumnya baris atas. Oke, ada alif sebelumnya baris atas, tapi di sini bertemu hamzahnya setelahnya. Jadi ini bukan mad asli, tapi nanti jatuhnya adalah mad wajib muttasil. Oke, ini bukan mad asli, tapi mad wajib muttasil. Sawa'un alaihim. Dan pengecualian yang keempat ini karena berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini dan ini. Ini untuk contoh waw. Ada waw mati sebelumnya baris depan, tapi letaknya pada akhir ayat. Ini
nanti bukan lagi karena mad asli, tapi namanya nanti adalah mad arid li sukun. Kita baca la yu'minun, minun. Ini mad arid li sukun. Sama dengan azim, ini ada ya mati sebelumnya baris bawah. Tapi ini bukan mad asli, tapi mad arid li sukun karena letaknya pada akhir ayat. Kita baca azabun azim. Ini mad arid li sukun. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Ini untuk contoh alifnya, tapi berada pada akhir bacaan. Tanda qala ini kita akan berhenti. Jadi ada alif sebelumnya baris atas. Tapi karena letaknya pada akhir bacaan, ini pun nanti menjadi mad arid li sukun, bukan lagi mad asli. Kita baca asyaddil azab. Azab ini mad arid li sukun. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad wajib muttasil, yang mana pada sebelum ini saya pernah bahasnya, tapi pada pembahasan kali ini saya akan jelaskan dengan cara yang berbeda dan tentunya dengan contoh yang lebih besar. Jadi ini mad wajib muttasil salah satu pembagian dari mad far'i. Untuk cara cepat dan mudah fahamnya, kita akan melihat pengertiannya satu persatu. Ini mad wajib muttasil, mad itu maksudnya adalah panjang. Kalau wajib itu maksudnya memang wajib. Muttasil itu maksudnya adalah bersambung. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang yang dalam keadaan bersambung. Jadi apa maksudnya? Kalau kita lihat dari istilah ilmu tajwid, mad wajib muttasil adalah ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Okey, kalau maksudnya adalah apabila tanda mad dan hamzah berada pada satu kalimah. Okey, ada tanda mad dan hamzah pada satu kalimah. Simbolnya seperti ini untuk mudah fahamnya. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimah. Okey, ada tanda mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimah. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 4 sehingga 5 harakat ketika wasol atau bersambung. Wasol itu maksudnya bersambung, bacaannya bersambung, dan panjangnya 6 harakat ketika waqaf atau berhenti. Waqaf itu adalah berhenti. Sekarang kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Baqarah 30. Di sini ada tanda mad. Tanda mad bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Lil malaikati ini satu kalimah. Jadi di sini ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, itu mad wajib muttasil. Kita baca wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ini masih ada lanjutannya. Jadi ini kita baca 4 sehingga 5 harakat. Lil malaikati, lil malaikati. Kalau kita berhenti, lil malaikah. Nah, ini tamarbuto menjadi huruf H. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 30. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah. Ad-dima'a ini satu kalimah. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ke ad-dima'a ini satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Kita baca wa yasfikud dima. Nah, ini mad wajib muttasil. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 31 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah.
Asma'a ini adalah satu kalimah. Jadi ini mad wajib muttasil. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Kita baca. Wa 'allama Adamal asma. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah 39 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah. Ulaika ini adalah satu kalimah. Jadi ini mad wajib muttasil. Kita baca. Ulaika ashabun nar. Ulaika. Sekarang kita berpindah ke dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah 30 sampai 33. Kita akan cari mad wajib muttasil. Okey? Kita akan cari mad wajib muttasil mulai dari ayat 30. Kita cari lil malaikati. Ini contoh yang tadi. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, dalam satu kalimah. Kita teruskan. Yang lain kita abaikan dulu. Ad-dima'a, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Kita teruskan. Okey, itu untuk ayat 30. Untuk ayat 31, asma'a, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Al-malaikati, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Bi asma'i, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Haula'i, ini ha dengan uni ada tanda mad bertemu hamzah. Ini bukan mad wajib muttasil. Nanti kita akan bahas pada mad jaiz munfasil apa sebenarnya rahasia di sini. Tapi yang penting hu ini tanda mad bertemu hamzah, bukan mad wajib muttasil. Okey, kita abaikan. Nanti jawabannya saya akan jelaskan pada mad jaiz munfasil. Seterusnya ini ulai, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Untuk ayat 31 ini kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum. Kita ulang dari thumma. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni. Kita ulang dari faqala. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini ayat 31, kita teruskan ayat 32. Tidak ada mad wajib muttasil. Kita teruskan ayat 33. Ini nanti pembahasan pada mad jaiz munfasil. Bi asma'ihim, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Bi asma'ihim, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil.
Sadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad, iaitunya mad jaiz munfasil. Jadi terlebih dahulu kita akan melihat maksud atau arti dari mad jaiz munfasil. Mad itu adalah panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil itu adalah terpisah. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang yang dalam keadaan kalimahnya itu terpisah. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat ini. Ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Maksudnya adalah apabila tanda mad dan hamzah berada pada dua kalimah. Okey, tanda mad bertemu dengan hamzah pada dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini untuk mudah fahamnya, untuk cepat fahamnya. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan melihat kepada contoh. Ini yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 17 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Falamma satu kalimah, adha'at satu kalimah. Jadi ini mad jaiz munfasil. Kita baca falamma adha'at. Kalau dha'at ini tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini satu kalimah. Jadi ini mad wajib muttasil. Kalau ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, itu mad jaiz munfasil. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 20 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Idza satu kalimah, azlama satu kalimah. Jadi ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil. Kita baca wa idza azlama, wa idza azlama. Ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 25 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Fiha satu kalimah, azwajun satu kalimah. Jadi ini mad jaiz munfasil. Kita baca fiha azwajun, fiha azwajun. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 26 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Madza satu kalimah, arada satu kalimah. Jadi ini mad jaiz munfasil. Kita baca madza aradallahu, madza aradallahu. Jadi untuk menentukan satu kalimah atau dua kalimah, itu yang pertama adalah kita dengan belajar bahasa Arab. Kalau kita tidak faham dengan bahasa Arab, mungkin ada beberapa Al-Quran yang dijarakkan. Ada kalimah itu dijarakkan. Okey, ini perlu satu pembahasan yang rinci, yang detail untuk menentukan satu kalimah atau dua kalimah. Tapi untuk peringkat awal, kita bisa melihat apakah ada jarak di Al-Quran kita atau tidak. Untuk sekarang kita akan beralih kepada Al-Quran supaya kita lebih mudah fahamnya lagi. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20, kita akan lihat yang mana mad jaiz munfasil. Kita mulai dari ayat 17. Ini contoh yang tadi, falamma adha'at, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, ini mad jaiz munfasil. Ini kita lihat ada jarak ya. Ada jarak. Jadi ini bisa menandakan untuk kalimah yang berbeda atau dua kalimah. Kalau ini adha'at,
tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah dia tidak ada jarak. Okey, untuk peringkat awal kita bisa melihat seperti itu. Kita teruskan. Ini ayat 17, kita teruskan ayat 18. Kita teruskan ayat 19. As-sama'i ini tanda mat bertemu hamzah, ini satu kalimah, mat wajib mutasil. Kita teruskan. Fi adhanihim, tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Nampak di sini ada jaraknya. Ini mat jaiz munfasil. Kita teruskan. Ini ayat 19. Kita teruskan ayat 20. Kullama adha'ah, tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kullama dengan adha'ah, ini mat jaiz munfasil. Sementara adha'a ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mat wajib mutasil. Kita nampak kalimatnya rapat semua, tidak ada berjarak seperti ini. Kita teruskan. Wa idza azlama, ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Idza dengan azlama, ini mat jaiz munfasil. Sya'a, sya'a ini tanda mat bertemu hamzah, ini satu kalimah, mat wajib mutasil. Untuk ayat 20 ini kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami hukum mat. Hukum matnya iaitu mat jaiz munfasil. Yang sebelum ini kita telah membahas tentang mat jaiz munfasil, tapi ini lebih kepada pembagiannya. Tentang pembagian mat jaiz munfasil. Untuk mat jaiz munfasil ini ada dua pembagian. Yang pertama disebut dengan mat jaiz munfasil hakiki. Yang kedua disebut dengan mat jaiz munfasil hukmi. Untuk dua mat jaiz ini kita sebenarnya harus tahu, karena di satu sisi ada hukum mat itu di dalam Al-Quran yang kita katakan nanti mat wajib, padahal bukan mat wajib mutasil, tapi mat jaiz munfasil. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Pertama kita mulai dari mat jaiz munfasil hakiki. Untuk mat jaiz munfasil hakiki ini, seperti biasa, mat itu adalah panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil adalah terpisah, hakiki adalah secara hakikatnya, secara sebenarnya. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang dalam keadaan kalimahnya terpisah, dan sebenarnya ini maksudnya adalah memang nampak di depan mata, itu memang betul-betul mat jaiz. Tanpa kita keliru lagi dan kita bisa putuskan itu mat jaiz munfasil. Jadi pengertian mat jaiz munfasil apabila tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, untuk mat jaiz munfasil hakiki ini iaitunya ada cirinya. Secara makna berbeda.
Okey, secara makna, secara maksud kalimah itu berbeda dan penulisannya pun memang terpisah. Ada jarak di antara kalimah yang satu dengan kalimah yang kedua. Jadi secara makna berbeda, secara tulisan pun memang terpisah, ada jarak. Panjang tetap sama 4 sehingga 5 harakat. Dan kita lihat contohnya, untuk mad jaiz munfasil hakiki ini sama dengan mad jaiz munfasil yang kita bahas pada video sebelum ini. Okey, nanti linknya saya letakkan di bawah. Ini dalam surah Al-Baqarah 17. Ini mad jaiz munfasil yang kita tahu selama ini memang nampak dua kalimahnya. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Falamma satu kalimah, adha'at satu kalimah. Okey, jadi memang nampak dua kalimahnya memang terpisah. Jadi di sini kita sudah jelas mad jaiz munfasilnya. Itu namanya, kalau ikut pembagiannya, mad jaiz munfasil hakiki. Kita baca, falamma adha'at. Kalau ini satu kalimah, tanda mad bertemu dengan hamzah. Adha'a ini satu kalimah, ini mad wajib muttasil. Okey, contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 20 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Idza satu kalimah, azlama satu kalimah. Jadi di sini memang nampak jarak di antara dua kalimah tersebut. Memang dalam kalimah yang berbeda. Okey, ini mad jaiz munfasil hakiki. Kita baca, wa idza azlama, wa idza azlama. Ini mad jaiz munfasil yang biasa kita temukan, atau disebut juga dengan mad jaiz munfasil hakiki. Sekarang kita masuk ke mad jaiz munfasil hukmi. Apa pula itu? Iaitunya mad itu panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil itu adalah terpisah, hukmi adalah secara hukumnya. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang dalam keadaan kalimahnya itu terpisah, dan secara hukumnya memang itu mad jaiz. Secara hukum itu adalah terpisah. Okey. Jadi kalau kita ikutkan mad jaiz munfasil itu masih sama pengertiannya apabila tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Simbol masih sama, cuman cirinya, cirinya enggak sama. Untuk mad jaiz munfasil hukmi, ini cirinya. Secara makna berbeda. Secara makna berbeda, tapi dalam penulisan bersambung. Maknanya berbeda, penulisan bersambung. Kita nampak macam satu kalimah, tapi sebenarnya itu bukan mad wajib muttasil. Itu adalah mad jaiz munfasil hukmi. Atau bisa juga kita katakan dengan mad jaiz munfasil saja. Tapi kalau ikut pembagiannya, itu namanya mad jaiz munfasil hukmi. Panjang masih sama 4 sampai 5 harakat. Okey, untuk lebih fahamnya kita akan lihat kepada contoh ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14 ini, ya ayyuha. Ini mungkin kita mengira mad wajib karena macam dalam satu kalimah. Tapi sebenarnya ya ayyuha ini adalah dua kalimah. Seperti ini. Ya dengan ayyuha. Ya, di sini tanda madnya bertemu dengan hamzah. Okey, ini. Jadi ya ayyuha ini walaupun secara tulisan adalah bersambung, tapi secara makna berbeda. Okey. Ya ini gunanya adalah untuk panggilan, nida dalam ilmu bahasa Arabnya. Jadi ya ini artinya wahai, atau hai. Jadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuha ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil hukmi. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 33 ini. Ya Adamu, dia seperti satu kalimah, tapi secara hukum
itu adalah terpisah. Ya dengan Adamu. Ya dengan Adamu. Ya satu, Adamu satu. Jadi secara makna ini terpisah. Ya, wahai Adamu Adam. Wahai Adam. Cuma secara tulisan bersambung. Makna ya adalah juga sama, nida, panggilan. Kita baca. Qala ya Adamu ambihum. Qala ya Adamu ambihum. Ya Adamu, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya dengan Adamu. Ini mat jaiz munfasil hukmi. Yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 179 ini. Ya uli. Ya uli nampak macam satu kalimah, tapi ini sebenarnya adalah dua kalimah. Ya dengan uli. Okey, ya dengan uli. Ini tanda matnya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, yaitu sama masih ya nida atau ya panggilan. Kita baca. Ya ulil albab. Ya ulil albab. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, mat jaiz munfasil hukmi. Contoh yang terakhir ini dalam surah Muhammad ayat 38 ini dan ini. Ada dua di sini. Jadi untuk ha antum itu dia nampak macam satu kalimah, tapi sebenarnya adalah dua kalimah. Ha dengan antum. Ha satu kalimah, antum satu kalimah. Okey. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Sama dengan haulai ini, ha dengan ulai. Ha satu kalimah, ulai satu kalimah. Jadi haulai ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Okey, ini mat jaiz munfasil. Kita baca. Ha antum haulai tud'aun. Okay, kalau lai ini tanda mat bertemu hamzah, ini adalah satu kalimah. Ini baru mat wajib mutasil. Jadi ha ini maksudnya adalah tambih atau peringatan. Jadi kalau kita buat kesimpulan ini, mat jaiz munfasil terbagi dua. Yang pertama mat jaiz munfasil hakiki, yang kedua mat jaiz munfasil hukmi. Kalau yang mat jaiz munfasil hakiki ini secara makna berbeda, secara penulisan pun terpisah, ada jarak. Kalau mat jaiz munfasil hukmi secara makna juga berbeda, tapi secara penulisan adalah bersambung. Jadi letak bedanya adalah hanya pada penulisan. Yang ini terpisah, yang ini penulisannya bersambung. Sekarang kita akan melihat kepada Al-Quran untuk membedakan secara langsung antara dua mat ini. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Seperti yang saya janjikan pada video sebelum ini, pada video mat wajib mutasil, saya akan bahas ayat ini kembali untuk menampilkan dua mat itu, mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil. Sekarang kita lihat dua hukum tersebut, mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil. Kita mulai. Lil malaikati, tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah, mat wajib mutasil. Qalu ataj'alu, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, mat jaiz munfasil. Ikut pembagiannya mat jaiz munfasil hakiki. Tapi kalau kita ingin mengatakan hanya mat jaiz munfasil pun boleh. Kita teruskan. Ad-dima'a, tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah, mat wajib mutasil. Inni a'lamu, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Inni dengan a'lamu,
mad jaiz munfasil hakiki, atau bisa juga kita panggil dengan mad jaiz munfasil saja. Ini ayat 30, kita teruskan ayat 31. Asma'a, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Al-malaikati, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Bi asma'i, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Haula'i, ha'u, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil hukmi. Okey, mad jaiz munfasil hukmi. Kalau kita ingin bilang mad jaiz munfasil pun bisa. Kalau kita susah untuk menyebutnya hukmi pula hakiki, sebut saja mad jaiz munfasil. Ini adalah dua kalimah, ha dengan u. Sedangkan la ini tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Ini ayat 31, kita teruskan ayat 32. Lana illa, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil hakiki. Alam tana innaka, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil hakiki. Ini ayat 32, kita teruskan ayat 33. Ya Adamu, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil hukmi. Okey, mad jaiz munfasil hukmi. Bi asma'ihim, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Falamma amba'ahum, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil hakiki. Bi asma'ihim, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. Inni a'lamu, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz munfasil hakiki. Untuk ayat 31, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Jadi itulah penerangan tentang mad jaiz munfasil hakiki dengan mad jaiz munfasil hukmi. Itu tujuannya adalah untuk membedakan dengan mad wajib muttasil ya. Ini nampak satu kalimah, ini pun macam nampak satu kalimah, tapi ini adalah dua kalimah. Tapi kalau kita ingin sebut mad jaiz munfasil saja tanpa menyebut mad jaiz munfasil hakiki, mad jaiz munfasil hukmi, tidak masalah. Cuman kita sudah tahu bahwa mad jaiz munfasil hukmi bukan mad wajib muttasil. Okey, seperti itu. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad arid lisukun. Jadi sebelum ini kita telah membahas tentang cara cepat mudah faham mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Jadi bagaimana cara cepat dan mudah faham mad arid lisukun? Kita teruskan. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Mad itu adalah panjang, arid itu bertemu. Li. Okey, ini untuk li saja. Li itu adalah dengan, setelah itu sukun, mati. Sukun itu maksudnya baris mati. Li ini dengan sukun itu mati. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang ketika bertemu dalam keadaan mati atau ketika bertemu dengan huruf yang mati.
Kalau kita lihat pengertiannya seperti ini, ayyaqa'a ba'da harfil maddi sakinun 'aridun lil waqfi. Bahasa kitanya adalah setelah mad, atau maksudnya setelah huruf mad, apakah mad alif, waw, ya, terdapat huruf yang sukun. Ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan karena waqaf. Waqaf adalah berhenti. Simbolnya seperti ini. Ada huruf mad tadi, ada huruf mad. Mad itu alif, waw, ya. Jadi setelah huruf mad itu ada huruf yang disukunkan. Nah, ini. Setelah huruf mad ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Nah, di sini disebutkan karena waqaf. Jadi maksud waqaf itu berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi simbol ini yang kita hafal. Mad alif, waw atau ya, yang 3 ini. Setelah itu ada huruf yang disukunkan, ada huruf dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini. Di sini ada mad alif atau panjang alif. Ini alif ya. Setelah itu ada huruf yang disukunkan. Bi ini pendek. Kenapa pendek? Karena letaknya pada akhir ayat. Nah, ini contoh untuk akhir ayat. Jadi di sini ada mad alif atau panjang alif. Setelah itu ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat. Itu mad alif disukun. Jadi simbol ini kita catat ya. Ada huruf mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad alif disukun. Kita baca. Wa annallaha syadidul azab. Syadidul azab. Kita panjangkan dulu baru kita matikan. Azab. Ini mad alif disukun alif. Ini yang bagian alifnya. Setelah itu ini dalam surah Al-Baqarah 164 ini. Ini untuk yang mad wawnya atau huruf mad waw atau panjang waw mati. Di sini ada waw ya. Ada huruf mad waw. Setelah itu ada huruf yang disukunkan. Nah, ini pendek karena letaknya pada akhir ayat. Jadi karena na ini pendek, maka na ini kita matikan. Nah, ini menjadi mati. Jadi di sini ada huruf mad waw atau panjang waw mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad alif disukun. Kita baca. La ayatil liqaumi ya'qilun. Ya'qilun. Ini mad alif disukun yang bagian wawnya. Setelah itu ini dalam surah Al-Baqarah 173 ini. Ini untuk mad iyanya atau huruf mad ya atau panjang ya mati. Jadi di sini ada huruf mad ya. Setelah itu ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek karena letaknya pada akhir ayat. Jadi dikarenakan mun ini pendek, maka mim ini baris mati. Jadi di sini ada huruf mad ya atau ada panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad alif disukun. Kita baca. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ini untuk contoh akhir ayat. Kita lihat contoh pada akhir bacaan. Yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 150 ini. Ini huruf mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada mi. Mi ini pendek karena letaknya pada akhir bacaan. Jadi ini kita bisa berhenti atau kita bisa terus. Jadi kalau kita berhenti di sini, mi ini pendek, maka mi ini kita matikan. Mi ini kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada huruf yang disukunkan
ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca Syatrul masjidil haram. Haram, mad arid li sukun. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 223 ini. Ini huruf mad waw atau panjang waw mati. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Hu ini pendek karena letaknya pada akhir bacaan. Qala ini kita berhenti. Jadi dikarenakan hu ini berhenti, maka hu ini kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad waw atau panjang waw mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca wa'lamu annakum mulaqu. Seperti tadi panjangnya 2 atau 4 atau 6. Bisa kita pilih yang mana. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 213 ini. Ini huruf mad ya, nia atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan. Hi ini pendek dan letaknya pada akhir bacaan, maka hi ini kita matikan. Hi ini kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad ya atau panjang ya mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca fi makhtalafu fi. Ini mad arid li sukun. Sekarang kita akan beralih kepada Al-Quran. Bagaimana cara mempraktekkan untuk mad arid li sukun ini. Ini kita dalam surah Al-Baqarah ayat 222 sampai 224. Jadi kita akan baca hukumnya di sini untuk mad arid li sukun saja. Oke, kita mulai dari 224. Di sini kalau kita berhenti, maka ini mad arid li sukun. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati, selepasnya ada huruf yang disukunkan, ada dimatikan, dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Setelah itu ini pun sama dengan tadi mahid. Ini mad arid li sukun karena ada huruf mad ya atau panjang ya mati, selepasnya ada huruf disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Ini pun mad arid li sukun. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid li sukun. Kita teruskan. Mulaqu. Ini pun mad arid li sukun. Ada huruf mad waw atau panjang waw mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan, hu. Hu ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad waw atau panjang waw mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Ini pun sama mukminin, mad arid li sukun. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah, ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Kita teruskan. Bainan nas. Ini mad alif atau panjang alif, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Si ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada mad alif atau panjang alif, setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Dan ini alim, ada huruf mad ya atau panjang ya mati,
setelahnya ada huruf yang disukunkan, mun ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad ya atau panjang ya mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat, mad arid disukun. Untuk ayat 224 ini kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad, iaitunya mad lin. Mad lin ini salah satu pembagian dari mad far'i. Jadi, bagaimana cara cepat memahami mad lin ini? Mari kita lihat artinya dulu. Ini mad itu seperti biasa adalah panjang, dan untuk layin ini ada 3 penyebutan. Ada yang sebut dengan layin, ada yang sebut layin atau lin. Jadi apa maksud dari layin ini? Iaitunya lembut. Ada bacaan yang dibaca panjang dalam keadaan lembut. Bagaimana kita mudah fahamnya? Ini Wallinu wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma. Untuk lagi satu, ini ayatiya ba'da harfil lin harfu sakin sukunan aridan li ajlil waqfi. Apa maksud dari dua ini? Iaitunya kita simpulkan seperti ini. Apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Okey, apabila setelah huruf lin, apa itu huruf lin? Ini. Huruf lin itu waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas. Yang dua ini disebut dengan huruf lin. Waw mati sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris atas. Setelah itu terdapat huruf sukun baru. Nih, ada huruf sukun baru. Ada yang awalnya berbaris, setelah itu disukunkan, ada dimatikan. Dan letaknya karena diwakafkan. Maksud diwakafkan, apakah di akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi ini untuk mudah fahamnya. Ini huruf lin, kalau ada waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada yang dimatikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Oke, ini untuk mudah fahamnya. Diulangi lagi. Waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada yang dimatikan, dan letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan lihat contoh. Ini contoh pada akhir ayat, ini simbolnya, dan contohnya ini dalam surah Quraisy ayat 1. Ini ya mati sebelumnya baris atas. Oke, ya mati sebelumnya baris atas ini. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini dimatikan. Shin ini pendek, maka shin ini kita matikan. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, dan letaknya pada akhir ayat. Ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, dan letaknya pada akhir ayat. Kita baca. Li'ilafi Quraisy. Contoh yang kedua ini dalam surah Quraisy ayat 4 ini. Ini waw mati sebelumnya baris atas. Ini ya, waw mati sebelumnya baris atas, dan setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ini fin, tanwin bawah. Baris bawah dengan mim kecil ini tanwin bawah.
Fin ini karena pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Jadi kita ulang, ada waw mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad lain. Kita baca, wa amanahum min khawf. Khawf. Ini madlin. Waw mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Contoh seterusnya ini untuk pada akhir bacaan ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Ini waw mati sebelumnya baris atas. Oke, waw mati sebelumnya baris atas ini. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Mun. Mun ini pendek. Karena mun ini pendek maka kita matikan mim ini. Akhirnya mim ini berbaris mati dan letaknya pada akhir bacaan. Oke, akhir bacaan. Ada waw mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Kita baca, sinatu wala naum. Naum. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah 61 ini. Ini ya mati sebelumnya baris atas. Ini setelahnya ada huruf yang dimatikan, run. Run ini pendek. Maka karena run ini pendek maka kita matikan ro ini. Kita matikan ro ini berbaris mati akhirnya dan letaknya pada akhir bacaan. Ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan atau disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Ini madlin. Kita baca, billadzi huwa khair. Huwa khair. Untuk kita ketahui, madlin ini hanya terjadi ketika kita berhenti ya. Ketika kita berhenti saja. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Jadi kalau bukan berhenti itu tak terjadi madlin. Itu hanya huruf lin. Oke? Kalau letaknya di tengah-tengah itu hanya huruf lin. Jadi ada perbedaan antara madlin dengan huruf lin. Cek video ini. Di situ saya pernah bahasnya perbedaan antara huruf lin dengan madlin. Jadi sekarang untuk lebih fahamnya kita akan terus lihat kepada Al-Quran. Ini surah An-Nisa ayat 11, kita baca hukumnya. Kita lihat madlin dalam ayat 11 ini. Kita mulai. Oke, ini bukan madlin. Ini madlin. Ada yang mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini madlin. Kalau kita baca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Unthayain. Kita teruskan. Ini ya mati sebelumnya baris atas. Ini huruf lin ya. Ini huruf lin, bukan madlin. Kenapa bukan madlin? Karena letaknya di tengah-tengah, bukan pada ketika berhenti. Kita teruskan. Ini pun bukan madlin, tapi huruf lin. Ya, ini ada yang mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Lin ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini madlin. Kita baca dari sini. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Kita teruskan.
Okey, hanya itu maklin dalam ayat 11 surah An-Nisa ini. Jadi baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad, iaitunya mad iwad. Jadi mad iwad ini salah satu pembahagian dari mad far'i. Jadi bagaimana cara cepat memahami mad iwad ini? Terlebih dahulu kita lihat pengertiannya. Ini mad itu adalah panjang, iwad itu adalah pengganti. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang karena sebab ada yang diganti. Apa maksud ada yang diganti? Ini wa ta'wid an tanwinin nasbi halal waqfi bi alifin madiyatin bimiqdari haraktain. Maksudnya mengganti tanwin nasab. Maksudnya nasab ini tanwin atas. Okey, jadi fathatain mengganti tanwin atas dengan alif mad. Maksudnya dengan panjang alif atau dengan huruf mad alif ketika waqaf, ketika berhenti. Mengganti tanwin atas dengan alif ketika berhenti dengan panjangnya 2 harakat. Untuk mudah fahamnya seperti ini. Jadi simbolnya adalah tanwin atas. Kita pastikan ada tanwin atas yang letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi yang tanwin atas ini nanti kita akan ubah menjadi alif mad atau menjadi panjang alif. Panjang tadi 2 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya kita akan melihat kepada contoh ini dalam surah Al-Adiyat ayat 1 ini. Dhabhan, tanwin atas. Tadi poinnya adalah tanwin atas dan letaknya di sini pada akhir ayat ya. Jadi di sini ada tanwin atas pada akhir ayat. Jadi tanwin atas ini kita ganti dengan panjang alif. Maksudnya baris ini kita buang satu, akhirnya seperti ini. Okey, barisnya kita buang satu, akhirnya menjadi panjang alif. Dhabhan menjadi dhabha, panjang 2 harakat. Kita baca wal 'adiyati dhabha, dhabha. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 ini. Ini pun tanwin atas. Letaknya pada akhir ayat. Jadi yang tanwin atas ini kita ganti dengan panjang alif atau dengan mad alif. Ini. Insya'an menjadi insya'a. Kita buang satu barisnya dan menjadi panjang alif. Ini dia. Kita baca. Inna ansha'nahunna insya'a. Panjangnya 2 harakat. Tanwin atas menjadi panjang alif. Contoh untuk pada akhir bacaan ini dalam surah Al-Baqarah 26 ini. Ini tanwin atas, letaknya pada akhir bacaan. Jadi yang tanwin atas ini kita buang barisnya satu menjadi panjang alif. Ini. Masalan menjadi masala. Masala. Kita baca bihadza masala. Masala. Tanwin atas kita ubah menjadi panjang alif. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 171 ini. Ada hamzah berbaris tanwin atas dan letaknya pada akhir bacaan. Jadi yang tanwin atas ini kita ubah menjadi panjang alif seperti ini. Wanidaan menjadi wanidaa. Kita baca illa du'a wanidaa. Wanidaa. Panjang 2 harakat.
Sekarang mari kita beralih kepada Al-Quran untuk lebih mudah fahamnya. Ini surah Al-Adiyat, kita akan lihat mad iwad di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 1 ada mad iwad. Dhabhan menjadi dhabha. Kita buang barisnya 1, akhirnya menjadi panjang alif. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha menjadi panjang alif. Sama ini tanwin atas, kita buang barisnya 1, akhirnya menjadi panjang alif. Fal muriyati qadha. Qadha. Kita teruskan ini. Subhan tanwin atas kita ubah menjadi panjang alif. Fal mughirati subha. Subha. Naqa'an barisnya kita buang 1 dan akhirnya menjadi panjang alif. Fa'atharna bihi naqa'a. Naqa'a. Ini jam'an. Tanwin atas karena berhenti kita buang barisnya 1, akhirnya menjadi panjang alif. Jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Jam'a. Shadaqallahul azim. Itulah penerangan, penjelasan tentang mad iwad. Semoga kita bisa mengikutinya dan bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.